Selamat pagi, jumpa lagi dengan Bu Guru dalam materi pembelajaran IPA, yaitu pesawat sederhana. Adapun tujuan pembelajaran adalah 1. Peserta didik dapat menunjukkan beberapa pesawat sederhana yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti pengungkit, katrol, bidang miring, dan roda gigi. 2. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah kuantitatif sederhana yang berhubungan dengan pesawat sederhana. 3. Peserta didik dapat mendeskripsikan pesawat sederhana dan hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Pesawat sederhana ada 4, antara lain A. Tuas atau pengungkit. Ini adalah gambar tuas, di mana tuas dipergunakan untuk mengungkit batu. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan pesawat sederhana untuk mempermudah melakukan usaha atau pekerjaan. Pada gambar ini adalah cara memindahkan batu dengan meletakkan tumpuan pada alat tersebut di antara batu dan gaya. Tuas ataupun pengungkit adalah alat yang digunakan untuk mengangkat atau mengungkit sebuah benda. Tuas memiliki 3 titik utama, yaitu titik beban atau W, titik tumpu atau T, dan titik kuasa atau F. Titik beban adalah titik di mana beban atau benda diletakkan atau berada. Titik tumpu merupakan tempat bertumpunya suatu gaya, sedangkan titik kuasa merupakan titik di mana diberikannya gaya pada pengungkit. Bagian-bagian pengungkit bisa kalian lihat pada gambar ini. Titik beban ada di sini. Titik kuasa yang berwarna biru, titik tumpu berwarna biru. Titik kuasa merupakan tempat kita memberi gaya atau kuasa. Lengan beban yaitu berada antara titik beban sampai titik tumpu, sedangkan lengan beban berada pada antara titik tumpu dengan titik kuasa. Pengungkit ada 3 jenis, yaitu pengungkit jenis 1 atau tuas jenis 1, yaitu pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa, atau titik tumpu berada di tengah-tengah. Jenis ini merupakan dasar dari suatu pengungkit. Contoh: linggis, jungkat-jungkit, gunting, tang, dan palu. Ambil contoh gunting. Gunting kalau kita perhatikan ini titik tumpunya di tengah. Di depan ini letak beban atau tempat kita meletakkan beban, misalnya kertas yang akan digunting. Kemudian ini tempat kita memberikan gaya pegangan gunting. Jadi titik tumpu berada di tengah. Kemudian tuas jenis 2 atau pengungkit jenis 2 jika titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa, atau titik beban berada di tengah-tengah. Contohnya, gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, pemotong kertas. Kita ambil contoh gerobak dorong, titik tumpu di depan, titik beban tempat meletakkan beban di tengah, dan titik kuasa ada pada pegangan gerobak. Pengungkit jenis 3 atau tuas jenis 3 yaitu memiliki titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu, atau titik kuasa berada di tengah. Contohnya pinset, kemudian sekop, pancing, staples, maupun pinset atau penjepit roti. Sebagai contoh, kita ambil sekop, beban ini ada di depan, kuasa ada di tengah, dan titik tumpu ada pada pegangan sekop. Secara matematis, hubungan titik tumpu, beban, dan kuasa dapat digambarkan dalam rumus matematika W kali LB sama dengan F kali LK, atau F kali LK sama dengan W kali LB. W adalah berat beban, satuannya Newton, LB adalah lengan beban, satuannya dalam meter, F adalah gaya kuasa, satuannya dalam Newton,
LK adalah lengan kuasa satuannya dalam meter. Sebagai contoh, sebuah balok diangkat dengan sebuah tuas yang mempunyai lengan kuasa 20 cm dan dengan beban 5 cm. Jika gaya yang diperlukan adalah 600 Newton, tentukan berat balok tersebut. Dari soal diketahui LK atau lengan kuasa 20 cm, LB atau lengan beban 5 cm, gaya 600 Newton. Yang ditanya adalah W atau berat balok. Maka rumusnya kita pakai FLK sama dengan WLB, maka W sama dengan FLK per LB. Masukkan angkanya 600 Newton kali 20 per 5. 20 per 5 sama dengan 4. 4 kali 600 Newton sama dengan 2400 Newton. Jadi, berat balok tersebut adalah 2400 Newton. Bidang miring. Contoh bidang miring yaitu tangga yang ada di rumah. Kemajuan teknologi untuk mencukupi ruang, maka orang memilih membangun gedung-gedung bertingkat. Untuk bisa mencapai gedung bertingkat tersebut, tentu harus membuat sebuah tangga dengan kemiringan tertentu. Secara matematis, bidang miring dapat dirumuskan dengan W kali H sama dengan F kali S. W adalah beban satuannya dalam Newton, H tinggi satuannya dalam meter, F adalah gaya kuasa satuannya dalam Newton, S adalah panjang bidang miring satuannya dalam meter. Contoh soal, Pak Seno akan memindahkan sebuah kardus berisi buku ke atas rak setinggi 1,2 meter. Agar tidak terlalu berat memindahkan kardus tersebut, Pak Seno mengambil sebuah papan panjang sepanjang 150 cm untuk dijadikan bidang miring. Untuk memindahkan kardus tersebut, gaya yang dibutuhkan Pak Seno hanya 400 Newton. Tentukan berat kardus yang dipindahkan. Nah, dari soal ini diketahui F 400 Newton, H atau ketinggian raknya 1,2 meter, S atau panjang bidang miring 150 cm sama dengan 1,5 meter, dan yang ditanya berat kardus atau W. Dari rumus bidang miring, bahwasanya F kali S sama dengan W kali H. W sama dengan F kali S per H, 400 kali 1,5 bagi 1,2 sama dengan 500 Newton. Jadi berat kardus yang dipindahkan adalah 500 Newton. Pesawat sederhana yang ketiga yaitu katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda yang sekelilingnya dilalui tali atau ranting. Roda tersebut berputar pada sumbu yang dipasang pada sebuah kerangka. Contoh katrol pada sumur. Berdasarkan tempat kedudukannya, katrol dapat dibagi tiga, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, katrol ganda. Katrol tetap. Katrol tetap prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis pertama, yaitu titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Sebagai contoh, perhatikan gambar katrol tetap, di mana pada katrol tetap ini OA, ini titik O di tengah, OA sama dengan OB. OA merupakan lengan kuasa, OB merupakan lengan beban. Keuntungan mekanis pada katrol tetap adalah 1. Kenapa 1? Karena KM, ini KM keuntungan mekanik sama dengan LK per LB. Panjang LK sama dengan LB, sehingga LK per LB sama dengan 1. Itu artinya keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Keuntungan mekanis 1 artinya tidak didapat keuntungan. Keuntungannya hanya perubahan arah. Sebagai contoh, saat kita menggunakan katrol pada sumur, arah gaya menjadi ke bawah. Sedangkan kalau kita menimba air di sumur tanpa katrol, arahnya ke atas. Kalau menggunakan katrol, arahnya ke bawah sehingga lebih mudah.
Jadi keuntungan secara mekanis tidak ada, hanya keuntungan arah saja. Katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang bergerak bebas saat katrol dipakai. Prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis 2, yaitu titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Perhatikan gambar katrol bergerak. AB merupakan lengan kuasa, sedangkan TB merupakan lengan beban. Jadi kalau kita perhatikan, AB panjangnya 2 kali dari TB, atau TB panjangnya setengah dari AB. AB merupakan lengan kuasa, sedangkan TB merupakan lengan beban. Maka lengan kuasa sama dengan setengah dari, lengan kuasa atau AB sama dengan 2 kali BT atau 2 kali lengan beban. Atau BT lengan beban sama dengan setengah kali lengan kuasa. Sehingga dengan menggunakan katrol bergerak mendapat keuntungan atau KM-nya sama dengan 2. Artinya untuk mengangkat suatu beban cukup gaya setengah dari beban. Misalnya jika bebannya 1000, kita cukup menggunakan gaya setengah dari 1000, yaitu 500 Newton. Katrol ganda. Katrol ganda merupakan campuran, atau pada katrol ganda terdapat katrol tetap dan katrol bergerak. Pada katrol tetap atau katrol bergerak, katrol ganda, untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, maka katrol tetap dengan katrol bergerak digabung sehingga disebut katrol ganda. Keuntungan mekanik pada katrol ganda dapat ditentukan dengan menghitung banyak tali yang terdapat pada katrol bergerak. Contohnya, perhatikan katrol ganda berikut ini. Di sini kita hitung talinya. Tali yang pertama kita hitung di sini 1, 2, 3, 4. Nah, karena talinya ada 4, berarti keuntungan mekaniknya ada 4. Atau keuntungan mekanik bisa dihitung dengan cara menghitung banyaknya tali pada katrol bergerak. Contoh soal, perhatikan gambar katrol berikut. Di sini bebannya ada 20 Newton. Berapakah kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat papan tersebut? Kalau kita perhatikan gambar ini dengan baik, ini adalah katrol bergerak. Katrol bergerak di awal tadi sudah dijelaskan keuntungannya adalah 2. Sehingga kita bisa mencari berapa kuasa yang dibutuhkan. Nah, W-nya sama dengan 20, F berapa? Kita menggunakan rumus katrol bergerak, KM-nya sama dengan W per F. KM-nya sama dengan W per F, yang ditanya F sama dengan W per KM. W-nya tadi 20, keuntungannya tadi 2, 20 dibagi 2 dengan 10 Newton. Jadi, kuasanya atau gaya yang kita perlukan adalah 10 Newton atau setengah dari beban. Pesawat sederhana dalam rangka manusia. Tubuh kita juga bekerja menganut prinsip pesawat sederhana. Contoh, otot-otot di leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Jika dianalogikan dengan pesawat sederhana, maka leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan kepala merupakan gaya. Hal ini menganut prinsip pengungkit jenis pertama, di mana titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh yang lain yaitu ketika mengangkat beban dengan tangan bagian bawah terangkat. Ini juga menganut prinsip tuas jenis ketiga, di mana titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu, atau titik kuasa berada di tengah. Bisa perhatikan gambar tangan, di mana tangan sedang terangkat, titik beban berada di bagian telapak, titik kuasa berada di tengah, dan titik tumpu berada di siku. Jadi, ini menganut prinsip tuas jenis ketiga atau pengungkit jenis ketiga.
Demikianlah penjelasan materi tentang pesawat sederhana. Semoga materi ini bisa kalian pahami dan bermanfaat. Namun untuk lebih memahami materi selanjutnya, kalian boleh mengerjakan tugas yang ada di dalam buku LKS halaman 17, bagian tugas kognitif bab 2, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya, dan selamat belajar.